Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Putri De Silva dengan NPM 21024010178. Saya di sini dari kelas D024. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertanian organik. Pertanian organik ini ada dikarenakan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik ini menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Pola hidup sehat ini yang akrab lingkungan telah menjadi tren baru dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi atau food safety attributes, kandungan nutrisi tinggi atau nutritional attribute, dan ramah lingkungan. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional, walaupun masih secara bertahap. Hal ini dikarenakan berbagai keunggulan kooperatif, antara lain masih banyak sumber daya lahan yang dapat dibuka untuk pertanian organik. Yang kedua, teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia, seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati, dan masih banyak lagi. Apa sih pertanian organik itu? Jadi, pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pertanian organik merupakan suatu sistem pertanian yang mendorong terbentuknya tanah dan tanaman yang sehat dengan melakukan praktik-praktik budidaya. Praktik-praktik budidaya yang dimaksud adalah seperti daur ulang hara dengan bahan organik, yaitu limbah organik seperti limbah pertanian, kotoran ternak, dan masih banyak lagi. Rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat, serta menghindari penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Perkembangan pertanian organik di Indonesia. Pertanian organik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti atau BSB dengan mengembangkan usaha tani sayuran organik di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1984. Selanjutnya, pada tahun 2006 terdapat 23.605 petani organik di Indonesia dengan luas area 41.431 hektar atau 0,09% dari total lahan pertanian di Indonesia. Pada tahun 2007, luas area pertanian di Indonesia adalah 40.970 hektar. Dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan secara tajam. Luas pertanian organik Indonesia pada tahun 2010 adalah 238,872.024 hektar atau meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Semakin luasnya pertanian organik di Indonesia diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas dalam pemenuhan permintaan masyarakat akan pangan yang sehat dan berkelanjutan. Pertanian organik saat ini telah berkembang secara luas, baik dari sisi budidaya, sarana produksi, jenis produksi, pemasaran, pengetahuan konsumen, dan organisasi atau lembaga masyarakat yang menaruh minat pada pertanian organik ini. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar dari pertanian organik. Prinsip dasar dari pertanian organik sendiri terdiri dari 4, yaitu prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, dan prinsip perlindungan. Yang pertama yaitu prinsip kesehatan. Jadi, di dalam prinsip kesehatan, pertanian organik itu harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi saling berkaitan. Yang kedua, prinsip ekologi. Di dalam pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan.
bekerja, meniru, dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Jadi, prinsip ekologi meletakkan pertanian organik di dalam sistem ekologi kehidupan, yang bahwa produksi pada pertanian organik itu didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Siklus-siklus ini bersifat universal, tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik lokal. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Di dalam prinsip keadilan ini, pertanian organik harus bisa membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan itu sendiri dan kesempatan hidup bersama. Yang keempat, prinsip perlindungan. Di dalam prinsip perlindungan ini, pertanian organik harus bisa dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik di Indonesia semakin hari semakin dikembangkan. Namun, dalam pengembangan pertanian organik itu tentu saja ada kendala. Contoh beberapa kendala yaitu belum ada insentif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik. Yang kedua, perlu investasi yang mahal pada awal pengembangan karena harus memiliki lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia. Yang ketiga, belum ada kepastian pasar, sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut. Yang keempat, produk dari Indonesia belum banyak yang dapat bersaing di pasar global. Yang dimaksud produk ini adalah produk dari hasil pertanian organik. Yang kelima, kurangnya pemahaman para petani terhadap sistem pertanian organik. Selanjutnya, dalam prakteknya, pertanian organik dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya menghindari penggunaan benih atau bibit hasil rekayasa genetik atau GMO, Genetically Modified Organism. Kedua, menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. Yang ketiga, pengendalian gulma, hama, penyakit dilakukan dengan cara mekanisme biologis dan rotasi tanaman. Yang keempat, menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh atau growth regulator dan pupuk kimia sintetis. Yang kelima, kesuburan dan produktivitas tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambahkan residu tanaman, pupuk kandang, dan bantuan mineral alami, serta legume dan rotasi tanaman. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat bagi para petani. Yang ketujuh, menghasilkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat dan sekaligus daya saing produk agribisnis. Yang kedelapan, meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka panjang serta memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Itu adalah beberapa contoh dalam praktek pertanian organik. Seperti yang dapat kita lihat, di sini ada beberapa contoh dari hasil produk pertanian organik. Yang pertama, ada gambar dari hasil produk beras merah organik, beras hitam organik. Gambar kedua dan ketiga itu adalah contoh buah-buahan dan sayur-sayuran dari hasil pertanian organik. Yang keempat, itu adalah produk dari beras pertanian organik. Sekian materi pertanian organik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.